Kiamat itu nyata. Siksa kubur itu nyata. Neraka bukan cuma dongeng penakut anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sering kita lupakan dalam kesibukan hidup kita sehari-hari. Coba kita renungkan sejenak. Kita hidup seolah-olah kita tidak akan pernah mati, seolah-olah masih ada banyak waktu. Kita mengejar impian duniawi, mengejar karir, mengejar harta, seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia ini. Padahal kita semua tahu bahwa suatu hari nanti kita pasti akan meninggalkan semua ini. Sampai akhirnya, azan terakhir tak bisa kita jawab. Bayangkan, saudara-saudaraku, suatu hari nanti kita akan mendengar azan untuk terakhir kalinya, dan kita tidak akan bisa menjawabnya lagi. Itu adalah realita yang sering kita lupakan. Kita sibuk ngejar cita-cita, tapi lupa bekal akhirat. Kita takut gagal di dunia, tapi nggak takut gagal di hadapan Allah. Bukankah ini ironi yang sangat menyedihkan? Kita begitu fokus pada kesuksesan duniawi, tapi sering melupakan kesuksesan yang sebenarnya, yaitu kesuksesan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, betapa dalamnya makna hadits ini. Dua hal yang sering kita anggap sepele, ternyata bisa menjadi penyebab utama kita masuk neraka. Tapi hari ini, banyak dari kita justru bangga dengan maksiat, malu taat, tapi berani bermaksiat. Kita malu ketika terlihat sholat di tempat umum, tapi tidak malu ketika melakukan perbuatan yang dilarang Allah di depan orang banyak. Bukankah ini tanda bahwa hati kita sudah terbalik? Mari kita bicara tentang kiamat, azab, dan siksa kubur. Kiamat itu pasti. Malaikat Israfil hanya menunggu perintah meniup sangkakala. Dan ketika itu terjadi, nggak ada lagi yang bisa kembali. Semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Di alam kubur, manusia akan ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan jawaban itu bukan dihafal, tapi dibuktikan lewat hidup yang kita jalani. Jadi, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini? Saudara-saudaraku, azab itu bukan untuk menakut-nakuti. Islam gak hadir untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan. Takut itu bagian dari hidayah. Takut itu bentuk kasih sayang Allah, supaya kita kembali ke jalan yang benar, sebelum terlambat. Kalau kita nggak punya rasa takut sama akhirat, maka nggak ada alasan kuat untuk jadi baik. Rasa takut ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu pernah ngerasa takut akan kiamat, takut siksa kubur, takut azab neraka, itu tandanya Allah masih mengetuk hatimu. Jangan abaikan. Karena bisa jadi, itu adalah hidayah yang jarang datang dua kali. Rasa takut ini adalah tanda bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Jadi, jangan pernah menganggap remeh perasaan takut ini. Justru, jadikan ini sebagai motivasi untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita nggak tahu kapan ajal datang, tapi selama masih bisa dengar azan, masih bisa buka mushaf, masih bisa bilang astagfirullah, berarti masih ada waktu. Waktu untuk berubah. Waktu untuk jadi lebih baik. Jangan tunggu hidayah, karena kadang hidayah itu datang dalam bentuk peringatan, bahkan kehilangan. Mungkin kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai untuk menyadari betapa pentingnya Allah dalam hidup kita. Mungkin kita harus mengalami kesulitan untuk menyadari betapa kita membutuhkan pertolongan Allah. Saudara-saudaraku, kalau kamu mendengarkan sampai sini, mungkin ini bukan kebetulan, tapi cara Allah menegur kita dengan lembut. Jangan sia-siakan. Jadikan hari ini sebagai titik balikmu. Yuk mari kita renungkan kembali tujuan hidup kita. Apakah kita hidup hanya untuk dunia, atau kita hidup untuk akhirat? Ingatlah, dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Akhiratlah tujuan kita yang sebenarnya. Bayangkan, saudara-saudaraku,
Suatu hari bayangkan, saudara-saudaraku, suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua amal perbuatan kita akan ditimbang. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Buatan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Kita sering lupa bahwa hidup ini singkat. Kita sibuk mengejar hal-hal yang fana, sementara melupakan hal-hal yang kekal. Kita takut kehilangan pekerjaan, tapi tidak takut kehilangan surga. Kita takut dikucilkan masyarakat, tapi tidak takut dikucilkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita yang abadi? Sudahkah kita menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia? Sudahkah kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang haram? Ingatlah, setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang hilang untuk beramal saleh. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah langkah kita menuju akhirat. Jangan biarkan satu detik pun berlalu tanpa mengingat Allah. Kita sering terjebak dalam rutinitas dunia. Kita bangun pagi, pergi bekerja, pulang, tidur, dan mengulanginya lagi keesokan hari. Tapi sudahkah kita menyisihkan waktu untuk Allah? Sudahkah kita merenungkan tujuan hidup kita yang sebenarnya? Saudara-saudaraku, jangan biarkan dunia menipu kita. Jangan biarkan setan menggoda kita dengan janji-janji kosong. Ingatlah selalu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan pada hari itu, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal saleh kita sendiri. Mari kita mulai hari ini dengan niat yang baru. Niat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Niat untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk kita. Niat untuk selalu mengingat Allah dalam setiap nafas kita. Jika kita merasa takut akan kiamat, siksa kubur, dan azab neraka, itu adalah tanda bahwa iman kita masih hidup. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ingatlah, saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang menjemput kita. Kita tidak tahu apakah kita akan bangun besok pagi. Jadi, manfaatkan setiap detik yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Jangan tunggu sampai kita berbaring di ranjang kematian, baru kita ingin bertaubat. Karena pada saat itu, mungkin sudah terlambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Al-Mu'minun ayat 99-100. Saudara-saudaraku, mari kita bangun dari kelalaian kita. Mari kita bangkit dari keterlenaan kita. Mari kita mulai hidup kita dengan kesadaran penuh bahwa kita akan kembali kepada Allah. Mulailah dengan hal-hal kecil. Perbanyaklah istighfar. Jaga sholat 5 waktu. Berbuat baiklah kepada sesama. Tinggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah. Ingatlah selalu bahwa setiap perbuatan kita, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kamu mendengarkan sampai sini, mungkin ini adalah teguran lembut dari Allah untukmu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirmu untuk berubah. Jangan sia-siakan. Jadikan hari ini sebagai titik balik dalam hidupmu. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu. Lindungilah kami dari azab kubur, siksa neraka, dan kejamnya hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, jika renungan ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel Pot Summarize. Karena di sini, kita bukan sekadar mendengar, tapi merenung, berubah, dan bertumbuh bersama. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.